bantu dia membuat anak Lampung itu. Ayo pagi-pagi jangan bikin Miss Yuli nangis. Miss Yuli udah bengkak ini matanya, semalam mau live udah nggak mampu saya. Kenapa sayang? Saya nangis dari semalam. Ini sampai sekarang kalau anak itu masih nangis terus sampai adik saya telepon tuh bisa dipikirin. Saya ingat ponakan saya juga umuran segitu, Miss. Nah, Miss Yuni gimana sayang? saya dari kemarin telepon Miss Yuni itu nggak diangkat karena sibuk terus, tapi saya udah transfer ke sana, Miss. Siap. Terima kasih, Miss. Makasih udah diangkat, makasih. Siap, I love you. Makasih, Miss. Siap, terima kasih sayang ya. Saya orang Jawa Tengah, tapi saya ada di Malaysia sekarang, Miss. Oh, ada di Malaysia. Ya. Oke. Saya juga korban pelecehan, Miss. Oh, astagfirullahaladzim. Maaf. Waktu kecil dulu, Miss, tapi nggak ada orang yang tahu, tapi saya nggak apa-apa sih. Cuma hidup saya yang berantakan, Miss. Nggak ada hidup yang berantakan. Kita harus mulai lagi. Kita harus semangat lagi. Tak mampu melawan takdir, tak mampu melakukan apapun, tapi kita bisa berjuang untuk hidup kita dan takdir kita, sayang. Nanti kamu hari ini sudah ada di Malaysia. Kamu hebat. Saya sudah 1 tahun, Miss. Kamu hebat, sayang. 2 kali. Yang pertama gagal, Miss. Siap. Yang pertama gagal. Sudah 18 tahun, Miss. Saya pernah pergi ke Saudi dulu. 3 tahun, Miss. Tapi uangnya habis, dihabiskan untuk suami saya. Sampai rumah saya nggak dapat apa-apa, Miss. Oke. Terus sampai rumah saya maafin dia karena dia udah selingkuh. Saya minta dia untuk tolong sedikit dan disolehan. Boleh, silakan. Sampai rumah saya tahu dia selingkuh, saya kasih dia kesempatan lagi, tapi ternyata dia tidak berhati. Kayaknya kandas, Miss. Kemudian anak saya yang pertama itu sampai sekarang masih trauma, dia masih belum bisa bangkit, Miss. Ya, anak saya yang pertama. Dan bodohnya saya langsung nikah lagi, dan pernikahan kedua saya juga Hancur. ada perselingkuhan juga, Miss. Oke. Saya minta maaf ya, tapi kalau Miss Yuni boleh ngomong, saat kita sakit hati jangan cari pelampiasan. Saat kita kecewa dan hancur, jangan cepat-cepat mencari tempat lain. Karena kamu kira istana yang megah itu untukmu, dan kamu akan dijadikan ratu. Kamu orang baru dalam kehidupan mereka, mana mungkin kamu akan dijadikan ratu. Kamu akan dijadikan babu oleh laki-laki. Laki-laki yang bertanggung jawab tidak akan menghancurkan perempuan, saya. Tapi saya berusaha untuk selama bertahun-tahun ini saya berusaha untuk memperbaiki, mengajak dia, ayo dimulai lagi, ayo saya maafin semua kesalahan dia, Miss. Mau dia selingkuh berapa kali di sosmed apa di dunia nyata, saya selalu maafin dia, Miss. Saya kasih kesempatan dia, tapi dia tidak mau berubah. Saya sudah janji saya tidak akan pernah menghadirkan orang ketiga dalam rumah tangga saya. Bertahun ini saya memang pernah saya menangis setiap malam. Saya minta agar saya tidak merasakan sakit. Saya meminta agar Allah mencabut rasa cinta saya ke suami saya biar saya tidak merasakan sakit, tapi jangan menghadirkan orang ketiga dalam hidup saya, Miss. Karena saya
tidak ada orang lain, Miss. Saya cuma menghubungi adik saya yang jadi teman curhat saya, cuma adik saya, Miss. Tidak ada orang lain. Tapi mungkin karena dia sering ngelakuin itu selama saya di sini, dia selalu nuduh saya selingkuh, Miss. Bahkan dia katakan saya dengan kata-kata yang tidak pantas. Dia memfitnah saya di sekitar rumah saya. Kalau saya selingkuh, bahkan dia nunjukin foto yang saya tidak tahu itu foto siapa, Miss. Katanya selingkuhan saya. Sekarang saya ini seorang pendosa, Miss, tapi bukan berarti harus diperlakukan kayak gini gitu loh. Saya kasihan orang tua saya di sini 10 bulan itu bapak saya meninggal, Miss. Besok ini baru 100 hari, tapi rumah tangga saya sudah kayak gini, Miss. Kami lagi bertengkar, dia di WA minta maaf sama saya, tapi di live TikTok dia mengaku dia sudah duda, Miss. Dia menceritakan sama bosnya, sama semua orang kalau saya selingkuh, padahal saya tidak pernah selingkuh. Saya biasanya kalau lihat Miss live, saya selalu nangis, Miss. Apalagi yang kemarin sampai 1 malam, sampai sekarang pun mata saya masih enggak, karena ingat anak itu. Saya yakin apalagi anak itu zaman sekarang, zaman saya dulu, saya masih teringat sampai sekarang. Maaf ya, Miss. Nggak apa-apa. Karena gini loh Mbak, kenapa sih banyak perempuan mudah ditipu? Karena mereka mainnya perasaan, nggak pakai logika. Kadang-kadang oke lah kita kasihin sama orang, tapi kita langsung pakai perasaan kita seolah-olah ada di dalamnya. Maka dari itu kadang-kadang kita harus mengontrol diri kita juga ya, karena perempuan selalu kalah di rasa. Perempuan itu hancur sehancur-hancurnya, tetapi saat ada orang baru datang, tiba-tiba mereka sembuh sesembunyinya gitu loh. Jadi mereka tidak mampu mempertahankan rasanya, itu sakit banget, itu nggak mampu. Sekali dikasih kenyamanan dikit, mereka udah lupa tentang luka itu. Dan saya secara pribadi ya Mbak ya, saya nggak tahu nih, karena saya nggak mudah untuk cepat percaya dengan keadaan. Saya selalu ingatkan diri saya, amalan apa yang kamu lakukan sehingga kamu tiba-tiba ada orang baik sama kamu, tiba-tiba ada orang ngasih sama kamu, apa yang pernah kamu lakukan. Jadi intinya adalah satu, saya percaya dengan karma tidak pernah salah alamat. Kita lakukan yang terbaik, dan saya tidak tahu ya kenapa banyak sekali telepon kemarin ini anak bisa nyantol ke saya. Padahal di awalnya saya marahin dia kan, karena tidak ada data. Karena saya nggak kenal dia, jadi di konten saya itu sama sekali saya itu tidak kenal siapapun. Bahkan penelpon saya, seperti kamu, saya kenal kamu. Apakah kamu settingan dari saya? Enggak, bukan, Miss. Saya orang Jawa, tapi suami saya orang Lampung. Yang suami yang sekarang Lampung Timur juga. Iya, intinya adalah perempuan itu jangan terlalu main perasaan. Logika dipakai dikit aja. Ya, untuk semua orang, semua yang sekarang lagi nonton, itu tadi saya sudah berusaha bertahan, Miss. Jadi 6 tahun itu setiap kali pertengahan dia selalu minta pisah, tapi saya tidak pernah yang namanya langsung ayo, tidak. Saya selalu itu kalau mau pisah langsung sendiri. Nah kemarin karena memang sudah terlaluannya dia ngatain saya itu catatan dia dari catatan suami saya dari tahun 2020 sampai sekarang masih ada, Miss, yang dia ngata-ngatain saya, yang dia masih semuanya masih, Miss. Saya sekarang cuma diem di fitnah sana sini biar saja. Yang penting saya memang tidak ada orang lain di pernikahan saya kecuali dia. Mau dia fitnah saya kemarin juga. Saya sekarang fokus sama ibu saya, orang tua saya, tinggal ibu saya sama anak-anak saya. Itu saja. Semangat, lakukan yang terbaik versi kamu daripada kita meratapi nasib yang sudah tidak bisa kita ubah.
Lebih baik kita bersyukur dengan rencana Tuhan. Iya, Iya terima kan? kasih ya Mi, sudah Oke. saya semoga suatu hari nanti saya berharap saya bisa ketemu di sini kalau saya pernah. Siap. Terima kasih. Pengen dipeluk. I love you. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri ya. Angkat telepon aja ya daripada di sini yang ngoceh ya. Aduh Tuhan Gusti. Halo. 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 Oke. Mati. Oh, cerita-cerita para pekerja migran. Cerita-cerita pekerja migran. Tak mampu melawan takdir dari Tuhan, kita hanya mampu bersyukur atas segala rencananya. Tidak ada satu perempuan pun yang ingin meninggalkan anak-anaknya demi sebuah perjalanan di negeri orang. Di luar negeri kita bekerja untuk menjaga anak orang lain. Sementara di negeri sendiri, anak kita tidak ada yang menjaga, bahkan kasih sayang pun belum tentu didapatkan dari siapapun. Daripada kita sibuk melawan takdir, lebih baik kita sibuk memperbaiki diri, fokus mencari tujuan hidup kita. Tidak banyak di antara kita yang tahu tujuan hidup kita. Kadang kita hanya menjalani rutinitas kehidupan saja. Kita nggak tahu apa yang kita mau. Kita menjalani segala aktivitas kita yang ada tanpa mengerti untuk apa sih hidup ini. Kadang-kadang sensasi lebih dicari. Kadang-kadang ambisi lebih diutamakan daripada sebuah hati yang harus tergadaikan. Kok bulet misah aku dewe ora ngerti pokoknya sak ngoceh-ngocehku lek gelem rungokno. Tetapi saya cuma ingatkan satu hal, tidak ada satu perempuan pun yang ingin jauh dari keluarganya, tidak ada satu perempuan pun yang ingin jauh dari anak-anaknya. Tetapi demi sebuah cita-cita, kita rela meninggalkan segalanya. Tapi jangan lupa, saat jauh dari keluarga, tujuan awal kita apa? Banyak anak-anak rantau yang kembali lupa dengan tujuan awalnya, hingga tidak tahu melangkah harus kemana. Kadang malu juga saat saya mendengar seorang perempuan mengatakan dirinya sungguh luar biasa di negeri orang, tapi lupa kalau di negeri sendiri sudah punya anak. Kadang-kadang banyak perempuan juga yang sudah lupa bahwa dia merantau bukan untuk dirinya sendiri. Memang tidak semuanya, sebagian kecil, tapi yang sebagian kecil itu ini yang lebih menonjol. Banyak sekali perempuan yang sudah lupa untuk keluar negeri mengangkat harkat dan martabat keluarga, tapi pada faktanya mencari cinta yang sebenarnya tiada. Hingga akhirnya datanglah beberapa orang hamidun, dan yang terakhir memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan, imun digrogoti. Ini adalah fakta dan nyata. Kita tidak perlu berkata bahwa ini sebuah aib, tapi ambil pelajaran yang berguna. Kenapa semua ini bisa terjadi pada kita? Kurangnya agamakah? Kurangnya wawasankah? Kurangnya pengertian atau pengetahuan di negeri orang? Atau memang kita mencari sebuah sensasi atas hidup kita sendiri? Setiap manusia punya tujuan masing-masing. Saya tidak berhak menghakimi tujuan kalian. Saya juga tidak berhak mengatakan kalian salah atau benar. Salah atau benar itu dipandang dari sudut mata yang mana. Jika menurut kalian benar, ngapain menurut saya salah? Benar gak sih? Tetap berjuang, lakukan yang terbaik versi kalian. Dan ingat, apes gak ada dalam kalender. Ada orang yang kentu bolak-balik gak kena apa-apa. Ada orang yang kentu sampai besek-besek juga gak kena penyakit. Tetapi ada orang yang baru sekali melakukan langsung hamil. Ada orang yang melakukan baru sekali langsung imunnya kena. Ini kita tidak bisa mentarget. Hukum karma ada yang dibayar nanti, ada hukum karma yang dibayar sekarang juga. Dan itu terserah urusan kalian, nggak ada hubungannya sama saya. Di sini hanya mengedukasi kalian dampak dari perilaku kalian
konsekuensi dari apa yang kalian lakukan. Jadi di sini kita bukan ingin mengambil berat di karmanya ya, atau di aibnya. Saya lebih mengambil sisi positifnya sebagai TKW, jangan sampai seperti dia. Ini ada cerminnya loh. Kowe lek kentu sampai lewat silet barang itu otomatis kamu akan berdampak seperti ini, seperti itu. Dan ini adalah fakta teman-teman. Ini faktanya, fokus kerja, cari uang. Nggak perlu cari apapun, cari uang yang paling penting. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi